Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, kebetulan saya berada di dalam kendaraan ini. Kita baru dalam perjalanan telah melakukan silaturahim bersama keluarga. Kebetulan dalam silaturahim itu ada acara arisan. Nah, ini nih di dalam agama ini bagaimana ini tentang arisan? Bagaimana pandangan Islam tentang hukum arisan itu? Apakah dibolehkan atau dilarang? Maka kalau kita lihat dulu, arisan itu adalah sebuah yang fenomena yang sangat besar di Indonesia ini. Entah itu mungkin arisan uang, arisan yang berupa alat-alat rumah tangga, arisan yang berupa buku dan sebagainya. Dan sangat digemari, ini sudah menjadi budaya di Indonesia. Sangat digemari baik dari kalangan perempuan, bahkan kalangan laki-laki, anak pun sekalian. Karena memang di dalam kegiatan arisan ini ada hal yang bisa bermanfaat dan bisa saling membantu. Nah, bagaimana sekarang kaitannya dengan itu? Bagaimana dalam Islam? Apa boleh atau dilarang? Maka kaitannya dengan hal ini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, di antara pandangan dari Syekh Abdullah bin Bas, beliau tidak membolehkan, bahkan mengharamkan, dengan alasan bahwa arisan itu adalah mengandung unsur satu akad tapi dua transaksi. Mana maksudnya? Akadnya adalah akad arisan tapi transaksinya ada di situ hutang piutang dan tolong menolong. Maka kalau dalam satu akad ada dua transaksi, ini menurut beliau diharamkan sesuai hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang satu akad ada dua transaksi. Pandangan yang kedua ini melalui jumhur ulama. Kebanyakan ulama membolehkan kita untuk melaksanakan arisan itu. Kenapa? Karena di dalam arisan itu ada satu akad, tetapi juga diniatkan dalam satu akad itu satu transaksi yang berbentuk qard, yaitu hutang pihutang misalnya, atau misalnya transaksinya pinjam meminjam. Karena di dalam kegiatan arisan itu ada pinjam meminjam, ada juga dalam bentuk mungkin hutang piutang sama. Nah, kaitannya dengan itu ada dasar yang diambil oleh para jumhur ulama. Kaitannya dengan itu ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dulu Rasulullah mengadakan undian untuk memilih istri yang akan dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu jatuhlah undiannya kepada Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Nah, maka dengan dasar inilah ulama membolehkan arisan itu ada undian. Nah, nanti ada dikocok, ada undian yang jatuh, nama itulah yang akan diberikan, misalnya berupa uang. Maka seolah-olah dia mendapatkan uang, tetapi nanti akan menggantinya, memiliki kewajiban akan menggantinya. Itu transaksinya adalah hutang piutang tanpa unsur riba dan tidak ada kelebihan apapun. Sebaliknya mungkin yang terakhir akan dapat itu, maka ibaratnya dia menabung, tidak ada unsur riba. Nah, kalau tidak ada unsur riba, tidak ada orang yang diuntungkan dan tidak ada orang yang dirugikan, maka itu dibolehkan oleh agama kita Islam. Maka itu dibolehkan untuk melaksanakan arisan itu sendiri.
Kaitannya dengan itu juga ulama mengambil dasar dari kaidah usul fiqh. Kaidah usul fiqhnya yang mengatakan al aslu fil asya al ibahah. Asal daripada suatu hukum itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Maka begitu juga kegiatan arisan ini tidak ada dalil yang qat'i, tidak ada dalil yang jelas dalam larangannya maupun dalam perintahnya. Maka jika tidak ada dalil qat'i, maka asalnya kembali kepada boleh, asalkan di dalam kegiatan itu juga kita lakukan dengan tata cara dan syariat Islam. Demikian mungkin. Jadi kesimpulannya, arisan itu adalah budaya yang dilakukan oleh Indonesia, dan itu jumhur ulama membolehkannya dan tidak dilarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menjadi renungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.